Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bersyukur kami akan dengarkan nasihat firman-Mu supaya ke depan kami semakin lebih baik dan berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Perikopnya, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara, kisah ini atau firman Tuhan yang kita baca ini adalah murid-murid Yohanes disuruh menghadap Tuhan Yesus untuk menanyakan apakah Yesus itu adalah Mesias yang mereka nantikan atau masih ada yang lain. Waktu membaca ini saudara, ada dua hal yang kita pikirkan. Kenapa kok Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya lagi? Ada apa dengan Yohanes? Ada beberapa penafsiran saudara yang mengatakan kenapa kok Yohanes masih bertanya lagi tentang Yesus itu Mesias atau tidak. Bukankah dia lihat sendiri pada waktu dia membaptis Tuhan Yesus, ada merpati turun dan ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi." Lalu kenapa dia masih bertanya lagi? Saudara, memang ada banyak penafsiran yang mengatakan kemungkinan yang pertama, Yohanes ini stres. Karena bagaimanapun juga dia adalah manusia. Karena saking stresnya, dia suruh murid-muridnya nanya lagi. Atau yang kedua, dia tidak stres. Tapi dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya langsung ke Tuhan Yesus, apakah betul Yesus adalah Mesias. Yohanes sudah tahu betul Yesus adalah Mesias. Cuman kalau saudara perhatikan Yohanes pasal 3 dan pasal 4, itu saudara lihat bahwa murid-murid Yohanes ini pada waktu Yohanes masih ada di tengah-tengah mereka, murid-muridnya ini sering gegeran. Murid-muridnya sering berkata, "Guru, itu orang yang kemarin kau baptis, sekarang baptis. Banyak orang yang mau ke kita, pergi ke dia." Jadi ciri khas dari murid-murid Yohanes ini banyak suka gegeran. Itu Yohanes masih ada di tengah-tengah mereka. Apalagi Yohanes tidak ada di tengah mereka dan Yohanes di penjara. Sulit murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya Yohanes itu sulit untuk bertanya. Makanya Yohanes berkata, "Udah tanya langsung pada orangnya." Saudara, dari dua tafsiran ini saya lebih cenderung yang kedua, bahwa Yohanes itu bukan stres. Coba perhatikan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-11. Ini perkataan Tuhan Yesus tentang Yohanes Pembaptis. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga tidak lebih besar daripadanya." Ini alasan bahwa Tuhan berkata Yohanes itu imannya besar. Saya yakin Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang melihat orang itu luar dan dalamnya. Tidak hanya luarnya. Dia tahu betul siapa Yohanes Pembaptis. Makanya dikatakan orang ini orang yang besar. Maka saya katakan bahwa saya tidak melihat bahwa Yohanes itu stres. Ya tidak. Nah, yang jadi persoalan pada pagi hari ini atau pada hari ini yang kita mau lihat adalah bukan apa yang terjadi pada Yohanes, tapi jawaban daripada Tuhan Yesus sendiri pada ayat yang kelima. Coba Bapak Ibu perhatikan di sana. Atau mungkin mulai ayat keempat saya bacakan. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Perhatikan ayat 5 ini saudara. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau Bapak Ibu lihat ayat itu, ada nggak yang janggal di sana? Perhatikan saudara ya, buta melihat, itu pas. Lumpuh berjalan, pas. Kusta menjadi tahir, pas. Tuli mendengar, cocok. Mati dibangkitkan, iya. Kepada orang miskin harusnya diperkaya dong. Kenapa di situ diberitakan kabar baik? Bukankah kita juga sering dengar, ada lagu berkata bahwa yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Ternyata nggak begitu. Yang miskin Alkitab katakan diberitakan kabar baik. Nah, kenapa demikian? Ini akan kita pelajari pada hari ini saudara. Kita akan masuk bagian demi bagian supaya kita paham apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini. Kita masuk dulu yang pertama, jenis orang miskin.
Jenis orang miskin saya temukan ada 3. Yang pertama, tidak punya apa-apa dan tidak bisa membeli apa-apa. Ini orang miskin yang pertama. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa membeli apa-apa. Yang kedua, punya harta tapi nggak bisa membeli apa yang ia inginkan. Punya harta, punya uang, mungkin uangnya banyak tapi nggak bisa membeli apa yang inginkan. Contoh, orang kaya tapi sakit-sakitan, hanya makan bubur, nggak bisa makan yang lain, saudara. Ini pun dikatakan orang miskin. Punya harta tapi nggak bisa buat apa-apa. Atau yang ketiga, punya harta, punya uang banyak, tapi yang nikmati orang lain. Ini pun termasuk orang miskin. Buka Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Punya harta, punya uang, tapi yang nikmati orang lain. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua dikatakan di sana, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Punya uang, punya harta, tapi tidak punya kemampuan untuk menikmati. Orang lain yang menikmati. Ini namanya orang miskin. Itu yang ketiga dari jenis orang miskin. Terus kita masuk yang selanjutnya. Sebab kemiskinan. Saya temukan ada 3 penyebab kenapa orang itu bisa jatuh miskin. Yang pertama adalah karena alam. Kita tahu bersama kalau sudah bencana alam, mau orang kaya, rumah megah, gedung luar biasa, roboh. Itu dalam sekejap mata langsung sudah miskin. Atau yang kedua, orang bisa miskin karena orang lain. Contohnya apa? Kena tipu. Dalam dagang, dia percaya betul sama ini orang, ternyata tusuk dari belakang. Langsung seketika bisa miskin. Atau yang ketiga, seseorang itu bisa miskin adalah karena sikapnya sendiri. Karena sikapnya sendiri. Bukan karena alam, bukan karena orang lain, tapi sikapnya lah yang membuat dia miskin. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Progres kemiskinan. Progres itu maksudnya keberlangsungan kemiskinan seseorang. Itu ada 2. Yang pertama adalah semula miskin, namun akhirnya makin lama diberkati. Semula miskin, tapi akhirnya makin lama diberkati. Atau yang kedua, semula miskin, besok miskin, ujung-ujungnya miskin, mati pun miskin. Ada yang begitu. Semula miskin, besoknya miskin, hari-hari depan miskin, mati pun miskin. Ada. Saudara, kita pasti banyak mendengar kesaksiannya. Ada orang yang miskin karena kena alam. Ada orang yang miskin karena ditipu orang. Tapi begitu dia kembali bangkit, sikapnya kembali dia perbaiki, diberkati kok. Diberkati ini gak selamanya harus kaya raya, gak cukup. Tidak kekurangan. Jadi sekalipun mungkin bencana alam, ditipu orang, atau mungkin dia lakukan kesalahan, tapi sikapnya dirubah. Dia kembali bertobat, dia dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan bisa. Tapi kalau karena sikapnya yang membuat dia miskin, sekalipun tidak ada bencana alam, sekalipun tidak kena tipu, dia akan tetap miskin. Ini yang parah. Selama sikap itu nggak dirubah, maka dia akan tetap miskin dan terpuruk seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa penyebab utama seseorang itu terpuruk sebenarnya adalah karena sikapnya sendiri. Nah sekarang jadi pertanyaan, bagaimana ngerubah sikap? Ngerubah sikap hanya satu, dimulai dari ngerubah pola pikir. Kalau pola pikir tidak berubah, maka sikapnya pasti tidak akan berubah. Dulu pernah saya sampaikan dalam ibadah raya sebelum pandemi di sini saudara ya, sikap itu, pola pikir itu menentukan masa depan. Pola pikir akan menentukan sikap. Sikap akan menentukan kebiasaan. Kebiasaan akan menentukan karakter dan karakter menentukan masa depan. Orang yang punya pola pikir baik akan menghasilkan sikap atau tindakan yang baik. Tindakan baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik akan menghasilkan karakter yang baik. Orang kalau sudah punya karakter baik, pasti diberkati Tuhan. Nah, kita sudah tahu tadi ya, sikap ditentukan oleh pola pikir. Nah, sekarang jadi pertanyaan, merubah pola pikir itu gimana? Hanya satu saudara, lewat firman Tuhan. Pola pikir akan berubah lewat konsep-konsep yang benar, konsep-konsep yang sehat. Dan saya tahu konsep yang benar sehat hanya satu, yaitu firman Tuhan. Buka di dalam Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ayat yang tidak asing bagi kita. Yosua 1
ayat 8, katakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan. Itu ada hal yang kita masukkan di pikiran kita. Kita koreksi diri. Oh iya. Lalu Alkitab katakan juga apa? Bersikap hati-hati. Nah ini sikap. Kalau itu yang terjadi, Alkitab menjanjikan hidup kita pasti akan berhasil dan beruntung. Makanya tadi Tuhan katakan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Diberitakan firman Tuhan. Supaya apa? Pola pikirnya itu berubah. Kalau pola pikir berubah, sikap akan berubah. Sikap berubah akan merubah nasib orang itu sendiri. Jadi makanya jelas saudara ya, kenapa kepada orang miskin diberitakan kabar baik? Agar pola pikirnya berubah. Pola pikir berubah, sikap pasti akan berubah. Yang semula mungkin menggantungkan diri pada orang lain, tapi sejak dia dirubah pola pikirnya, dia bergantung pada Tuhan. Yang semula dia mungkin malas, tapi setelah dirubah pola pikirnya jadi rajin. Itu akhirnya membuat dia bisa kembali diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar sedikit. Ada 6 penyebab kenapa orang itu pasti jatuh miskin. Jadi ini salah satu kabar baik atau pengajaran firman supaya kita bisa merubah pola pikir kita, merubah sikap kita, dan kita menjauhi hal-hal yang diajarkan firman Tuhan yang pasti membuat kita bisa jatuh miskin. Apa saja hal yang bisa membuat kita jatuh miskin? Oh, sebelum itu saudara mari buka dulu sebentar di dalam Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai 14. Sini kita akan lihat ada satu pernyataan yang bagus dari firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai 14 Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Jadi kalaupun kita oke-nya awal miskin, tapi pola pikir kita dirubah, kita dengar firman Tuhan, ada hikmat, akhirnya kita bisa menjadi orang yang diberkati. Ketimbang ada orang yang kaya tapi bodoh, pola pikirnya itu jelek, pola pikirnya itu dangkal, pola pikirnya tidak dewasa, maka dia akan hancur saudara. Karena pola pikir menentukan sikap, sikap menentukan karakter, dan karakter menentukan masa depan. Nah hari ini kita akan belajar, ada 6 dosa yang harus kita jauhi, supaya kita tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama, mari buka di dalam Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat 21. Ada 6 sikap atau 6 dosa yang pasti membuat kita jatuh miskin. Ini yang harus kita singkirkan, kita jauhi. Yang pertama, Amsal 20 ayat yang ke-21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Poin yang pertama yang membuat kita bisa jatuh miskin adalah serba ingin cepat dan tidak sabar melewati proses. Serba ingin cepat dan tidak mau sabar melewati proses. Saudara, Alkitab banyak mengajarkan kita, khususnya pengajaran Paulus, bahwa dikatakan di sana, belajarlah dari petani, belajarlah dari pelari, belajar juga dari prajurit. Ya. Mereka adalah orang-orang yang setia melewati proses. Petani harus sungguh-sungguh nunggu sampai beberapa bulan. Pelari juga harus ikutin latihan, bagaimana harus dididik oleh mentornya. Prajurit juga ada proses. Kalau mereka sudah ikuti proses dengan baik, begitu mereka tampil berjuang perang, pasti akan menang. Semua hidup kita saudara pasti ada proses. Nah kalau kita ingin cepat dan nggak melewati proses, maka nanti yang celaka kita. Berapa banyak saudara ya anak-anak Tuhan yang tidak mau lewati proses, ya katakan dalam pekerjaan, main sogok sana, main sogok sini, ujungnya apa? Kacau. Contoh saudara ya, gini Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, kejadian yang kita alami itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu event, yang kedua adalah proses. Event itu adalah kejadian yang terjadi sesaat. Kalau proses adalah rangkaian kejadian yang panjang yang harus kita lewati. Contoh masalah pernikahan. Pernikahan atau tanggal pernikahan itu event. Tapi masa-masa pacaran itu proses. Nah orang itu seringkali
Menikah itu cepat, eventnya bagus, tapi proses pacarannya nggak bagus. Karena dulu saudara saya konseling ada seorang ibu, sempat hancur rumah tangganya. Waktu konseling ternyata saya tanya, ibu kenapa mau cerai? Udah nggak kuat pak. Terus saya tanya lagi, pacaran berapa lama ibu dengan bapak? 4 bulan. Itu pun dikenalkan. Terus umur pernikahan saya tanya, cuma 3 bulan. Jadi pacarannya 4 bulan, pernikahannya cuma 3 bulan. Tapi event pernikahannya di Australia, mewah saudara. Nah ini orang yang serba ingin cepat, nggak mau lewati proses, berantakan sudah. Makanya saudara, kita dalam hidup ini lebih bagus ikuti proses. Orang kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau kita sudah tidak mau ikuti proses, serba ingin cepat, cepat ingin kaya, cepat ingin berhasil, tapi nggak memperhatikan caranya, prosesnya, maka kita akan menuju kepada kehancuran. Itu udah pasti. Serba ingin cepat dan tidak sabar melewati proses. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup di dalam kepahitan. Ini hal yang kedua yang pasti bisa membuat kita jatuh miskin. Buka Mazmur 31. Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Hal yang kedua yang pasti membuat kita jatuh miskin adalah kepahitan. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Firman Tuhan tadi dikatakan, pada waktu kita sakit hati, maka mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, dan hidupku habis dalam duka, tulang-tulangku pun juga lemah. Ada 3 penyakit bersarang di sana, sakit mata, sakit tulang, dan juga sesak napas. Dan ini diakui oleh medis. Saya banyak nangani yang seperti ini saudara ya, karena di bagian konseling pelepasan. Anak-anak Tuhan yang menyimpan kepahitan, akhirnya bersaranglah di tubuhnya itu penyakit kayak kanker lah, adalah inilah, adalah itulah. Dan uang mereka yang semula bisa dipakai untuk yang baik masa depan, habis kesedot di situ saudara. Saya pernah saudara doakan ada satu keluarga, ya kita pada etika dalam khotbah ini nggak ceritakan nama saudara ya, karena itu memang nggak boleh, tapi kita boleh angkat kasusnya. Ini ibu nggak meninggal sudah 3 bulan. Maaf saudara ya, sampai dokter bilang ini harusnya udah meninggal ini. Saya kasihan lihat tante ini saudara, karena maaf, ini di belakangnya itu dilobangi. Jadi dia BAB itu dari situ saudara. Karena sudah posisi udah nggak sadar, tapi nggak mati-mati. Nah ini ternyata apa? Masalah kepahitan. Singkat cerita, saya minta supaya keluarganya kumpul, anak-anaknya kumpul, suruh maaf-maafan di depan Tak ini. Karena AI ini posisi sudah gak bisa apa-apa. Saya bilang tolonglah anak-anak datang ke mama, bisikan di telinganya, Ma, aku tahu mama salah, aku juga salah, aku ngampuni mama, ampuni juga aku ya Ma, ucapkan. Saya kumpulkan semua keluarga saudara. Semula mereka gak mau, tapi karena ya kita arahkan dengan baik, mereka mau. Habis itu selesai saudara ya, memang ternyata belakang kita tahu keluarga ini memang saling menyakiti saudara. Setelah beres, kita lihat juga AI itu hanya bisa nangis, saudara ya, nangis, kadang nggak bisa apa-apa. Besok meninggal. Jadi selama beberapa bulan, uang tuh habis di situ. Coba saudara. Itu gara-gara apa? Kepahitan itu. Akankah kita seperti itu Bapak Ibu? Uang yang bisa dipakai untuk masa depan anak, haruskah kita habiskan untuk sakit gara-gara kepahitan kita? Makanya saya berharap ini dijauhkan daripada kita. Jangan anggap enteng masalah kepahitan. Karena itu bisa membuat kita jatuh miskin. Itu yang kedua, hidup di dalam kepahitan. Yang ketiga, Amsal 11 ayat 15. Amsal 11 ayat yang ke-15. Apa saja yang membuat kita bisa jatuh miskin? Amsal 11 ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Yang ketiga yang membuat kita pasti jatuh miskin adalah menanggung hidup orang lain. Saudara, ini bukan berarti mengajar kita tidak punya kasih, tidak peduli orang lain, tidak. Yang jadi pertanyaan adalah, orang yang seperti apakah yang kita tanggung yang membuat kita bisa jadi malang? Hanya satu saudara, orang yang malas.
Kalau saudara punya keluarga, malas, padahal dia bisa berkarya, bisa bekerja, saudara tanggung dia, saudara habis, pastilah itu. Karena Tuhan tidak suka dengan orang pemalas. Alkitab katakan, seorang pemalas itu membuat roh kemiskinan menyerbu hidupnya. Mari buka Amsal 6, ayat 6, ayat 5 sampai 11. Amsal 6, ayat 6 sampai 11. Amsal 6, ayat 6 sampai 11 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita kalau nanggung orang malas, padahal dia bisa bekerja, habis kita. Berbeda saudara kalau kita menanggung orang yang lemah, yang nggak bisa berbuat apa-apa, yang kita sudah tahu dia sudah nggak bisa untuk mencukupi kebutuhannya, mungkin karena sakit, mungkin karena tua, ya. Kalau saudara tanggung orang yang lemah, saudara pasti diberkati Tuhan. Mari buka Mazmur 41. Mazmur 41. Jadi supaya kita paham, Tuhan bukan melarang kita memperhatikan orang, ya, tapi kita mesti bijak. Kalau kita tanggung hidup orang yang malas, ya, habis kita. Tapi kalau kita menanggung atau memperhatikan, menjaga, memelihara hidup orang yang lemah, Tuhan pasti berkati. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia diranjangnya pada waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Ada 7 berkat, kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, yang akan kita terima kalau kita memperhatikan orang lemah. Saya baca lagi saudara. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. 1. Tuhan akan melindungi dia, 2, dan memelihara nyawanya, 3, sehingga ia disebut berbahagia di bumi, 4, engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya, 5, Tuhan membantu dia diranjangi pada waktu sakit, 6, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya, 7. Kita punya teman, punya saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri lemah, kita tanggung, kita berkata, Tuhan tolong berkati aku, karena aku harus mengasuh, harus memelihara orang-orang susah ini. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Sudah banyak saudara ya, saya lihat, baik saya sendiri sudah mengalami, juga teman-teman saya, ada beberapa yang punya panti asuhan, ya. Sampai dia cerita ada seorang ibu saudara ya, ketemu bayi di kuburan, diambil saudara, karena ini korban aborsi, korban dibuang gitu saudara, diambil. Jadi saya melihat, keluarga loh diberkati. Karena ini orang lemah yang gak bisa apa-apa. Ada lagi orang-orang tua-tua yang di pinggir jalan, ditampung saudara. Dia cuma bilang, Tuhan tolong berkati aku supaya aku bisa memberkati orang-orang. Diberkati. Karena orang lemah. Tapi kalau orang malas, habis kita saudara. Karena malas itu membuat virus-virus kejahatan itu masuk. Kita katakan seperti penyerbu. Orang seperti itu kita bawa ke rumah, kita yang habis. Ya, jadi makanya menanggung hidup orang lain dalam artian orang malas itu bisa membuat kita jatuh miskin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bisa jatuh miskin. Mari buka Amsal 28 ayat 22. Amsal 28 ayat yang ke-22 dikatakan di sana, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Poin yang keempat, sikap yang membuat kita pasti jatuh miskin adalah pelit karena menimbun atau mengejar harta. Pelit karena menimbun atau mengejar harta. Saudara, kita mesti paham dulu, harus bisa membedakan mana hemat, pelit, dan boros. Kalau hemat itu adalah kita tahu mana kebutuhan yang penting dan yang tidak penting, dan kita fokus kepada yang penting. Itu namanya hemat. Jadi kita bisa pilih-pilih mana kebutuhan yang penting dan tidak penting, kita akan fokus kepada yang penting. Kalau boros, kebalikannya. Kita menggunakan uang yang pada kita untuk hal yang tidak penting, itu boros. Tapi kalau pelit, enggak. Pelit itu adalah
Sekalipun dia tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, yang jelas uang tidak keluar. Nah ini pelit saudara. Dan yang seperti ini bakal ngalami kekurangan. Nah, ini ada kesaksian saudara. Kebetulan pernah ada satu jemaat yang kita dengar kesaksiannya. Jadi jemaat ini cerita tentang keluarganya, salah satu kerabatnya saudara ya, di Jakarta sana. Jadi kerabatnya ini sempat alami sakit, cuman keluarga besarnya nggak tahu. Lalu akhirnya meninggal. Dan kasihannya, meninggalnya ini baru ketahuan 4 hari kemudian setelah bau busuk di rumahnya. Jadi orang ini ngontrak salah satu kampung di Jakarta sana saudara ya. Nah, warga yang tahu cium bau busuk gitu. Sakitnya digeduk, akhirnya dihubungilah oleh warga kampung, hubungi keluarga-keluarganya datang saudara. Nah, jemaat ini datang ke sana. Dia cerita gini, Pak Nason, ya, waktu saya datang ke rumah itu, ya ampun Pak, baunya gak karu-karuan. Ya, setelah dievakuasi mayatnya, jenazahnya saudara. Nah, jadi kerabatnya, keluarganya kumpul bersihkan itu saudara. Yang aneh begini, kata ibu itu. Waktu kami buka kulkasnya, kami kaget karena ternyata makanan-makanan selama kita arisan itu ada di situ semua. Ini kan kemarin ini minggu lalu loh. Terus berarti selama ini dia nggak pernah beli makan. Mereka berpikir, mungkin nggak ada uangnya. Ternyata tidak. Dia rupanya orang kaya, saudara. Orang kaya punya rumah, saudara, di beberapa, ada apartemennya, ada juga rumah di daerah elit Jakarta sana. Dia punya, tapi itu semua dikontrakkan supaya apa? Dapat uang, dan dia ngontrak rumah kecil di kampung. Dan yang luar biasa, saking pelitnya, makan pun nggak beli, coba. Kalau ada acara arisan datang, kumpul, masuk resek. Itu nanti dimakan. Kalau habis pergi arisan lagi, nggak pulang. Saking pelitnya lihat begitu, coba. Untuk dirinya sendiri pun pelit, coba. Bayangkan tuh, saudara. Akhirnya apa? Serangan jantung mendadak mati. Terus uang-uang selama ini, apartemennya, rumah-rumah elitnya di mana? Nggak tahu. Itulah saking kikirnya, saking pelitnya tuh kayak gitu. Itu kasus pertama mati. Satu lagi saudara ya. Ada satu jemaat juga. Saking pelitnya, kalau misalnya pas Natalan, dapat parcel tuh disimpan. Nggak pernah mau bagi. Keluarganya pun nggak dibagi, simpan. Sampai kadaluarsa, coba bayangkan. Sampai kadaluarsa, kebetulan saya pernah ke rumahnya. Sampai kadaluarsa, coba. Yang parah lagi sudah kadaluarsa, dia makannya itu kadaluarsa. Mencret, saudara. Masuk rumah sakit, sampai ini ada infeksi di ususnya. Kok pelit gitu lah coba. Dia punya tetangga kiri kanan, apa salah kasih tukang becak segala macam. Parcel sampai penuh gudang gitu loh. Itu loh saking pelitnya itu, saudara. Kita kalau saking pelitnya seperti itu, Alkitab katakan kita akan mengalami kekurangan. Saya berharap itu dijauhkan daripada kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang pasti membuat kita miskin adalah berzina. Mari buka Amsal 6 ayat 32. Amsal 6 ayat yang ke-32. Sikap yang kelima yang pasti membuat kita miskin dan yang harus kita jauhi adalah berzina. Amsal 6 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Kita sudah banyak menemukan saudara ya, akibat perzinahan, kenapa orang itu bisa jatuh miskin? Itu ada dua sebab. Yang pertama, diporoti oleh pasangan selingkuhannya. Itu sudah banyak kita lihat, diporoti. Atau yang kedua mungkin pasangan selingkuhannya ini lebih bagus karakternya daripada pasangan resminya. Ya, seorang laki-laki selingkuh dengan wanita dan ternyata wanita selingkuhannya ini karakter lebih bagus. Ya, lebih katakanlah lebih rohani lah saudara ya. Yang istrinya itu nggak pernah ke gereja, ini rajin ke gereja. Saudara tahu, sekalipun selingkuhannya itu lebih rohani, lebih bagus karakternya daripada istri aslinya, di situ tetap ada murka dan kutuk Tuhan. Karena selingkuh dan perzinahan itu adalah celah di hadapan Tuhan. Kita sudah mengkhianati perjanjian nikah kita di hadapan Tuhan terhadap pasangan kita. Saudara tahu Bapak Ibu bahwa dalam perjanjian pernikahan itu melibatkan 3 pihak. Kisah kita, pasangan kita, dan Tuhan. Kalaulah kita ada masalah dengan pasangan kita, lalu kita berzina, kita urusan dengan Tuhan, saudara. Oke lah, pasangan selingkuh kita mungkin lebih bagus, lebih baik, lebih memperhatikan. Tapi ingat, di situ ada kutuk dan murka Tuhan. Karena kita sudah melanggar perjanjian setia kita, pernikahan kita terhadap pasangan resmi kita. Itu yang akan memporoti kita, saudara. Yang kayak gini banyak kami temukan dalam pelayanan pelepasan. Banyak, saudara ya. Kalau kita cerita
panjang lah. Tapi yang jelas, kalau sudah mengundang dosa masuk dalam rumah tangga kita, maka iblis akan pesta pora dan menghancurkannya. Itu sudah pasti. Jadi yang keenam, yang kelima, yang pasti membuat kita jatuh miskin adalah berzina. Yang keenam, yang terakhir adalah terlibat kuasa gelap. Buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Hal yang keenam yang pasti membuat kita jatuh miskin adalah terlibat kuasa gelap. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau kita menyimpang mengikuti Allah lain daripada Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita akan kena kutuk. Kutuk itu di mana? Nah, perhatikan ayat 15 itu, saudara. Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Itu kutuknya. Melahirkan kok bolak-balik keguguran. Ya. Kok ada berurutan anak-anak kok posisi mentalnya nggak bagus. Ya. Kok kecelakaan beruntun ya. Saya pernah saudara doakan di daerah Jombang sana. 8 orang, satu keluarga mati kecelakaan. Tapi bukan sekaligus, beruntun. Jadi tinggal 3 orang di rumah itu, ibu, anak perempuan 1 dan mantu perempuan. Ternyata apa? Apa yang menyebabkan terjadi beruntun kematian di jalan itu mereka? Karena kakeknya pernah pelihara tancap pusaka di rumah itu dia. Sampai akhirnya mereka mengalami seperti itu dan tidak ada laki-laki di rumah mereka, sampai akhirnya mereka pun kurang untuk makan. Karena mereka kompromi dengan kuasa gelap. Padahal mereka anak Tuhan loh. Kalau cerita begini pasti banyak dan saya yakin juga pasti Bapak Ibu pernah lihat lah. Orang-orang yang main perdukunan awalnya bagus tapi lama-lama habis. Yang paling kasihan adalah kalau sampai itu menyerang anak-anak kita. Soalnya begini saudara ya. Kalau dosa-dosa lain yang tidak ada hubungan dengan penyembahan berhala, itu dosa-dosa itu berhenti di kita. Misalnya saya mencuri, ya, saya nyakiti hati orang, saya membunuh, dosa itu berhenti di saya. Keluarga saya paling mungkin kena sanksi moral sajalah. Dikucilkan. Tapi kalau saya menyembah berhala, spiritnya itu sampai generasi ketiga dan keempat, saudara. Nanti bisa baca Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Kalau ada yang menyembah berhala, maka kesalahan orang itu akan ditimpakan sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu kata Tuhan. Jadi spirit itu masuk. Itu bahaya penyembahan berhala. Maka Tuhan paling tidak suka kalau anak-anak Tuhan menyembah berhala. Karena dampaknya pasti akan rusak, hancur. Yohanes 10:10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu adalah pekerjaan setan. Nah, makanya saudara, hal seperti ini harus kita hindari. Jangan sampai kita terlibat kuasa gelap karena mungkin ada tekanan keadaan atau apa. Udahlah, gak usah pergi ke sana. Lebih bagus kita mengandalkan Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu ya, hari ini kita sudah tahu ada 6 sikap yang pasti membuat kita jatuh miskin. Dan ini harus dirubah, pola pikir kita harus berubah. Kita harus mengambil sikap untuk tidak melakukan ini supaya kita tetap diberkati Tuhan. Yang pertama tadi adalah serba ingin cepat, tidak mau sabar melewati proses. Yang kedua, hidup di dalam kepahitan. Yang ketiga, menanggung hidup orang lain dalam artian orang pemalas. Yang keempat, pelit karena menimbun dan mengejar harta. Yang kelima, karena zina. Yang keenam, terlibat kuasa gelap. 6 ini harus dihindari dari hidup kita supaya kita boleh menjadi orang yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita perhatikan perintah Tuhan, ikuti firman Tuhan, pola pikir berubah, sikap juga berubah. Alkitab katakan apa? Kebahagiaan kita akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Biarlah pengajaran firman Tuhan, kabar baik ini kita terima untuk mengajar kita menghindari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu 6 poin tadi, supaya sikap kita menjadi sikap yang benar di hadapan Tuhan dan kita diberkati Tuhan.
kita bisa dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pembekalan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami kurang teliti dan memperhatikan sikap kami. Tapi hari ini kami sudah dapatkan kabar baik. Supaya kami menjauhi 6 poin tadi Tuhan. Agar kami punya pola pikir yang benar, pengajaran yang sehat, dan sikap kami pun juga benar dan sehat. Dan kami akan menjauhi semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jikalau dari 6 poin tadi, kemungkinan kami yang mendengar firman Tuhan ada yang melakukannya. Tuhan ampuni kami. Kami mau bertobat. Bila mulai hari ini kami mau berubah. Kami mau ikuti firman Tuhan saja. Tuntunan Tuhan saja. Tidak ada lagi yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan firman-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.